Halo Sobat Pit, Sobat Fakultas Ilmu Teologi, dimanapun kamu berada, baik yang di rumah, di Hauma, di sekolah, atau di mana saja. Kita bertemu kembali di podcast Ngos-Ngosan, Ngobrol-Ngobrol Santai. Kali ini kita ditemani dengan narasumber kita yang sangat muda belia, muda belia dan menjadi korban. Ini topik kita bucin. Karena beliau pernah jadi bucin. Oh. Bucin atau majin, Bapak? Buncit. Bucin ya? Ya, bucin. Budak cinta. Ya. Jadi budak cinta ini memang udah banyak. Apalagi ini yang kita bicarakan ini, Pak, yang khusus laki-laki, Pak. Ada juga yang laki-laki yang menjadi bucin. Perempuan ada dua? Oh, lebih banyak, Pak. Kalau masalah gender ya, lebih banyak memang perempuan daripada bucin. Daripada laki-laki. Pasti lebih banyak perempuan. Pak. Nah, jadi Pak, kalau boleh tahu, itu bucin itu apa sih, Pak? Ya, kalau bucin itu begini. Kadang itu kan bahasa gaul anak muda. Atau sering dikatakan orang, cinta itu buta. Iya. Jadi, karena cinta itu buta, makanya orang menjadi korban. Oh, gitu ya. Nah, korban cinta. Korban cinta. Ya. Jadi karena korban cinta, ujung-ujungnya budak cinta. Itulah yang sering disebut dengan bucin. Jadi apalagi tapi dulu Pak ya, waktu seusia kita nggak pernah kita dengar bucin. Jadi sekarang sudah ada gitu itu apanya ya? Kalau kalimat bucin. Budak zaman prasejarah pun ada, Pak. Nggak bucinnya saya, Pak. Kalau memang budaknya. Budaknya. Iya. Cintanya belum. Itu zaman sekarang istilahnya, Pak. Oh, budak begitu cinta. Budak cinta. Itu. Iya. Jadi sekarang bucin itu bukan sekarang aja ada, Pak ya. Iya. Tapi zaman prasejarah pun ada. Cuma kurang terekspos ya. Jadi bagaimanapun ya kalau kita baca dalam sejarah kan banyak juga. Bagaimana ingat nggak Bapak di Alkitab bagaimana Yusuf yang digoda oleh Potifar itu kan? Jadi dia budak cinta, Pak? Bukan, digoda dicoba oleh rupanya Yusuf teguh juga hatinya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarah bagaimana kejadian tentang persoalan cinta ini, Pak, tak selesai-selesai itu. Kenapa gitu, Pak? Cinta. Karena itu seumur hidup ya? Iya, seumur hidup. Cuma budak cinta gini, Pak. Kalau budak cinta, misalnya lah seseorang, dia jadi budak cinta, bisa nggak dia jadi majikan cinta? Ya enggak, karena gini. Kenapa dia budak cinta? Karena apa? Ketika orang jatuh cinta, Pak, kadang logikanya hilang. Ya. Daya pikirnya hilang. Makanya sering orang bilang kan, ketika jatuh cinta, apa-apapun rasanya indah. Orang lain kos. Sehingga logikanya nggak ada gitu. Jadi ini yang membuat kadangkala kita lihat anak-anak muda banyak yang korban karena budak cinta ini. Karena apa? Kalau kita lihat di situ banyak yang kita lihat ya akibat pemahaman yang kurang lah. Saya lihat di dalam kehidupan masyarakat. Makanya sejak kecil, Pak, anak-anak itu sudah diajarkan pendidikan seksual itu. Pendidikan seks itu mulai anak-anak sudah diajarkan supaya ketika dewasa dia jangan budak cinta gitu. Jangan menjadi budak cinta. Oh, begitu ya. Itu. Bapak pernah nggak budak cinta? Saya tidak pernah, Pak, budak cinta, Pak. Tapi jangan kita dicinta itu memperbudak kita. itu dia, Pak ya. Iya. Itu jangan memperbudak kita. Berarti saya salah tadi ya. Iya, saya salah. bilang tadi Bapak narasumber korban cinta ya. Bukan. Bapak. Jadi kita itu nggak boleh harus pakai logika. Kalau bercinta. Iya. Kalau bercinta atau kalau kita mencintai harus juga ada logika berpikir kita. Karena dengan akal sehat kita bisa menikmati cinta itu. Masa dengan akal yang tidak sehat. Begitu, Pak. Jadi kalau seperti itu, Pak, kan mungkin menurut pandangan Bapak lah kan bisa tahu gimana sih orang yang ciri-cirinya dia udah budak cinta. Itu tadi, karena gini dalam otak manusia, dalam otak kimia manusia ini itu ada apa ya? Jatuh cinta. Iya. Dalam otak kimia kita ini jatuh cinta loh, Pak. Ya, dalam
otak manusia ini pasti ada jatuh cintanya loh Pak. Iya. Kok ditanya orang kan pernah nggak jatuh cinta? Pasti semua orang pernah Iya, jatuh cinta. iya, pernah. Secara apa? Secara kimia otaknya ini kan. Iya. Ketika dia orang jatuh cinta, ya kan. Tetapi kan secara psikologi kan orang juga bisa melihat ini cinta ini apa? Ketika orang mencintai itu untuk apa? Ketika orang apa kan harus berpikir juga loh Pak. Jangan ketika orang mencintai itu sekedar jatuh cinta tanpa ada apa ya logika yang berpikir dengan baik, begitu Pak. Maksud saya Pak gini Pak, agak mendasar pertanyaan saya. Ciri-cirinya mana tahu kan seseorang gitu kan dia, oh ini budak cinta, bisa kita ketahui Pak, misalnya rambutnya berdiri, Nah, matanya melotot, contohnya kan, oh itu pasti budak cinta. Jadi orang yang bucin itu Pak ya, budak cinta itu adalah seseorang yang memuja orang lain secara sadar dan tidak sadar. Itu menurut Sigmund Freud. Oh Saya iya. ambil teorinya Sigmund Freud. Jadi Iya. bucin itu seseorang memuja orang lain itu secara sadar dan tidak sadar. Jadi kadang ada orang mencintai secara Sadar. tidak sadar Oh, tadi, secara tidak sadar. sadar tadi. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang diminta oleh Nggak pacarnya, sadar. nggak sadar dilakukan aja gitu. Oh, jadi kalau contohnya misalnya budak cinta itu laki-laki, Iya. potong dulu rumput itu misalnya Iya, suruh kerja gitu, iya, mau aja, iya, ya jadi, kan? Iya, jadi tidak ada apa. Nggak ada istilahnya sangkalan. Iya, jadi karena dia tidak memakai pikiran yang apa ya, yang kritis atau yang apalah ya, yang boleh dikatakan bagaimana dia berpikir secara sadar, ya, secara sadar ya. Iya, iya. Ini kan tidak sadar ya kan, dia menjadi budak cinta, ya, budak cinta seseorang, ya kan. Karena bagaimanapun dia kan jadi korban gitu Pak. Oh. Kalau jadi budak cinta kan korban. Korban ya. Tapi cenderung ke apa ya gini, tidak sadar gitu. Kenapa dia bisa jadi Iya, budak? karena dia memuja. Jadi kalaupun sadar, pasti dia nggak jadi budak cinta Ya, kan? karena dia memuja seseorang. Memuja seorang Ya, ya. kata ini menurut Sigmund Freud ya. Iya. Dia memuja seseorang itu secara sadar dan tidak. Jadi dia puja orang itu hebatku apa begitu. Sehingga logikanya nggak jalan. Iya, iya, iya. Logika dia nggak jalan gitu. Pernah Bapak dengarkan cinta buta? Cinta buta pernah Pak? Ya kan ada orang kan. Jadi kenapa dikatakan orang cinta buta? Itu tadi Pak. Nggak sadar dia. Dia nggak sadar, ya udah gitu, cinta aja gitu, tanpa ada kesadaran. Jadi ini merupakan apa ya, kehidupan anak muda sekarang kita lihat ya. Artinya kadang-kala kalau kita katakan di situ ya yang saya katakan tadi, begitu. Perlu ada kesadaran, ada pikiran yang bagus, ada pikiran yang benar. Ketika orang berbicara soal cinta tadi. Oh, Tadi, begitu Pak ya. Iya, iya kan? Iya, iya. Jadi kalaupun misalnya lah mungkin ada seseorang gitu Pak ya. Kalau dia jadi budak cinta kan ada nggak kira-kira dampak-dampak negatifnya atau dampak positif ya kalau kita jadi budak cinta? Negatif lah. Kalau positifnya apa? Nggak ada Pak. Nggak ada. Namanya budak. Budak itu kan artinya apa? Suruhan. Iya, orang yang diatur, orang yang disuruh, orang di apa, ya kan? Oh, Namanya jadi budak. Sama dengan negatif ya. sama dengan budak nafsu kan gitu, Pak. Kan itu lebih parah lagi kan, budak nafsu kan. Jadi ini budak cinta, kita masih halus ngomongnya, Iya, kita masih halus bicaranya. Sempat dia budak nafsu kan, artinya dia Itu diperlakukan seperti benda gitu. Diperlakukan manusia itu seperti benda, bukan sebagai manusia. kalau budak cinta masih diperlakukan sebagai Sama manusia. saja sebenarnya, cuma Sama istilahnya saja. agak lebih halus. Oh. Istilahnya itu agak lebih halus. Jadi banyak yang budak-budak, apalagi anak-anak sekarang ya, yang anak-anak yang masih tahap sekolah SMU apa gitu ya, yang masih labil apanya ya Pak ya, jiwanya. Iya. Ini sangat mudah dipengaruhi oleh apa ini sekarang, kondisi saat ini ya, sangat mudah rentan, apalagi yang remaja-remaja ini, karena kan selalu apalagi orang mungkin Pak kurang bimbingan dari orang tua, jadi itu penting. sehingga dia pun untuk melakukan sesuatu itu masih bertanya-tanya atau masih mencari mana yang benar gitu ya. Iya, itu yang penting. Sehingga bisa salah langkah ya kan? Iya, itu yang penting. Pengaruh apa ini ya? Pengaruh lingkungan, pengaruh apa ya Pak ya? Ya, makanya Bapak pernah dengar dulu istilah ada perkawinan dini, pernikahan dini. Si Dini. Bukan. Perkawinan yang
Apa Pak? Yang Oh, yang remaja, cepat. Oh, saya pikir pegawai ya, sedini, Pak. ya, bukan si Dini Pak. Si Dini itu tetangga saya Pak. Udah menikah dia? Iya, Hah? Udah menikah si Dini? Udah Pak. Udah. Tapi bukan pernikahan dini dia Pak. Si Dini menikah. Beda. Berarti pernikahan si Dini. Iya, Nah. ini pernikahan dini. Oh, Iya. yang cepat Pak ya. Iya. Iya. Jadi memang itu bisa disinyalir pernikahan dini itu mungkin salah satu penyebabnya karena mereka mungkin dalam apa ya pergaulan-pergaulan yang bebas gitu ya. Akhirnya jadi termasuk lah jadi budak cinta ya. Akhirnya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan norma-norma ya. Pak. Iya, norma-norma agama yang dianut oleh seseorang itu kan gitu kan. Nggak ada ajaran agama yang membolehkan seperti itu kan gitu. Semua agama pasti menginginkan umatnya ini kan makin lebih baik, makin lebih bermartabat dan bermoral kan begitu. Tidak ada. Jadi banyak kejadian-kejadian kita lihat Pak ya, anak-anak SMA yang kita lihat sekarang-karang ini banyak yang hamil di luar pernikahan. Berarti itu termasuk budak cinta Pak. Kenapa dia hamil ya? Iya. Bisa juga itu Pak ya. Bisa. Kita kategorikan karena mereka budak cinta. Iya, jadi Kan disuruh pasangannya mau saja gitu. Iya. Jadi kalau laki-laki kira-kira apa? Kalau perempuan kan hamil Pak. Kalau laki-laki Kalau ini kira-kira lah, artinya laki-laki ini gini lah dia itu dia kan budak cinta. Iya, Apa kira-kira jadi yang sama bisa aja kita mereka lihat? itu kan. Dia diperbudak oleh nafsunya. Oh gitu. Ya, dia tidak bisa mengontrol nafsunya. Ya. Itu jadi budak juga. Ya, sama-sama budak lah mereka dua. Ya, sama-sama budak lah mereka Majikannya dua. siapa? Ya, saya tidak tahu majikannya itu kan. Sama-sama Tapi budak. mereka lah Bak sama-sama wanitanya budak. diperbudak itulah hamil. Iya. Prianya gara-gara apa ya? Kalau prianya menghamili ya dia bertanggung jawab lah kan gitu. Budak juga. Iya, budak juga setan, dia. Pak. Iya, budak setan. Budak dia. setan. Ya, Budak jadi setan. jangan karena itulah makanya kita bilang tadi, makanya perlu apa yang kita katakan tadi Pak, pendidikan seks usia dini untuk perlu juga Pak ya. ya untuk anak-anak mulai dari kecil sudah kita ajarkan. Jadi ketika dewasa nanti dia Pak, dia tidak lagi menjadi bucin tadi. Bucin. Ya, Tapi jadi ada ketakutan juga orang tua Pak kalau diajarkan seks dini sama anaknya, takutnya bagaimana ya, karena mungkin ada etika-etika yang kurang pas atau memang belum saatnya. Ada banyak alasan-alasan orang tua tidak mengajarkan pendidikan seks itu kepada anak-anaknya. Padahal kalau kita ajarkan sejak dini mungkin bisa dia nanti dewasanya gitu ya. Dia jadi tidak budak cinta lagi kan gitu. iya, jadi kalau makin awal kita ajarkan itu, misalnya anak kecil kita ketika dia kita ajarkan kamu laki-laki, kamu perempuan, kalau kamar mandinya harus berbeda. Kan begitu kan, anak-anak kan mau satu kamar mandi ya kan. Oh, iya. Oh iya, itu salah satu. Kamu kan perempuan, kamu kan laki-laki, kamar mandinya di sana. Kan bisa sehingga sehingga dia sadar bahwa dia kan anak-anak kan kalau mandi sebareng-bareng kan enggak sadar loh Pak. Iya, Kan kadang-kadang gitu. jadi kita saya perempuan, saya laki-laki, jangan begini, harus ada begini dan lain sebagainya. Jadi orang tua itu kan sudah memberikan suatu warningnya Pak. Tapi teringatnya seperti kamar mandi Pak, saya punya cerita pengalaman sedikit lucu ya, ini gurauan aja Pak ya. Jadi waktu kita ke Medan, kita pergi ke kamar mandi ke pom bensin biasa Pak ya. Jadi ada laki-laki itu Pak, karena mungkin banyak ya di tempat laki-laki, dia pergi ke tempat perempuan Pak. Jadi pas datang perempuannya, yang keluar laki-laki itu kan, dibilangnya, Bapak nggak bisa baca ya? Itu kan tempat kamar mandi perempuan katanya. Apa dijawabnya Pak? Ini juga untuk perempuan katanya Pak. Memang itu. Itu jawaban klasik gitu Pak. Iya ya. Iya, karena mungkin ya benar juga Pak. Benar juga. Iya, jadi jadi gimana itu ya? Tapi ya itulah, itu hanya apa aja Pak? Lelucon aja itu, lelucon aja Pak. Jadi kadang-kadang memang bisa saja orang salah mengartikan ya, salah mengartikan gitu Pak. Ini minum dulu Pak, minum Pak. Iya. Kayaknya kita udah hangat pembicaraan kita Pak, tapi belum minum-minum kita. Kita minum dulu kopinya. Iya, kopi fit namanya Pak. Kopi Jadi kalau fit minum, ya. iya, kalau minum bagus ini, bagus ya. badan fit, pikiran fit. Iya. Nah, jadi kita bisa terhindar dari budak cinta Pak. Oke. Jadi orang tua juga bisa jadi budak cinta Pak, enggak? Boleh. Apabila dia selingkuh ya. Iya. Iya, Jangan minum kita dulu, Pak. diperbudak oleh nafsu. Iya. Bahaya itu, bahaya.
Segar Pak, segar. Iya, Enak sekali, lumayan. Pak. Ini kopinya dari mana ini, Pak? Ini kopinya dari pit juga Pak. Dari ladang kita yang kita kan ada di pit, ada di belakang itu nanam kopi. Kopi. Ya, tapi punya orang. Oh, Kita iya. beli Pak. Ya, beli ya. Iya. Enggak kita. itu ya bagus juga ya. Bagus juga idenya ya. Iya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lah ya. Di sekitar. Di Ya, sekitar pemberdayaan kampus ekonomi ya. masyarakat Sekitar ya. kampus. Ya, ya, ya. Jadi kalau menurut Bapak lah ya dari sekian bincang-bincang kita, kalau menurut dari Alkitab Pak, Ya. Alkitab, bagaimana pandangan Alkitab mengenai bucin ini? Ya kalau kita lihat ya dalam kitab suci kan selalu dikatakan apa? Apa itu ya? Tubuhmu ini menjadi bait Allah. Iya. Makanya tubuh kita menjadi bait Allah, berarti kita harus menghargai tubuh kita ini. Karena di sini kita pahami bahwa ini Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita hargai, mari kita jaga, mari kita rawat. Jadi bukan sembarangan untuk memperlakukan tubuh kita ini sesuai dengan keinginan daging kita. Mari, karena keinginan daging kan berbeda dengan keinginan roh, ya. Bahwa kita ini harus memahami bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Mari kita gunakan untuk kemuliaan Allah, ya. Bukan untuk tindakan-tindakan seperti apa tadi, Pak? Budak cinta Budak cinta tadi ya. Sehingga ketika orang budak cinta itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penyesalan. Kalau sudah menyesal, apa gunanya? Ketika dia apa? Sudah terlanjur Pak. Terlanjur. Ya? Jadi nggak bisa lagi, kalau udah menyesal ya disesali aja. Iya, jadi Karena nggak bisa kembali seperti semula. Kembali semula, iya kan? Bagaimana dia mau kembali semula kalau dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar dalam hidupnya. Masa dia diperbudak oleh keinginan daging tadi. Itu yang penting kita lihat. Gini, ada kemungkinan mungkin ya yang budak cinta ini bisa kita apa ya Pak, hampir kesimpulan ya. Ini orang-orang yang masih bersifat duniawi ya. Iya. Kalau dia bersifat rohani mungkin pasti dia kali nggak jadi budak cinta ya. Iya. Jadi dalam hal berpacaran pun mereka pasti gimana ya? Pasti memang yang benar-benar dilakukannya. Begitu Pak ya? Ya, jadi kalau kita supaya jangan korban bucin ya, korban budak cinta itu, pertama yang perlu kita lakukan adalah mengevaluasi diri loh. Iya. Evaluasi diri kita. Kenapa saya mencintai dia? Apa saya mencintai dia? Itu yang pertama, evaluasi diri. Jadi kita evaluasi diri kita dulu. Supaya kita mengenal. Yang kedua, kita harus mengevaluasi calon pasangan kita itu. Jangan salah pilih pasangan loh, Pak. Ini tingkat perceraian sekarang tinggi loh. Jangan salah loh. Tingkat perceraian sekarang tinggi. Baik di mana saja, bukan entah apapun agamanya itu sekarang, tingkat perceraian tinggi loh, Pak. Karena dari awal kita tidak menggunakan logika berpikir, tidak mengevaluasi berpikir siapa pasangan kita itu. Iya kan, Pak? Apalagi perkawinan itu kan nggak boleh kawin cerai kan nggak boleh kan, Pak? Nggak boleh lah Pak. Nggak Nggak boleh ya Pak ya? nggak boleh lah. Oh iya ya. Apa yang dipersatukan oleh Allah Tidak boleh diceraikan oleh manusia. manusia kecuali kematian. kematian. Iya, memang nggak bisa Pak. Jangan cerai-cerai itu nggak ada itu. Itulah saya katakan tadi. Kalau cerai-cerai itu namanya bucin masa tua itu, Pak. Itulah bucin masa tua. Cerai kawin. Itu namanya bucin masa tua, Pak. Bucin masa tua. Iya. Oh, kawin cerai. Iya. Berarti walaupun dia muda, kawin cerai Karena dia itu masa bucin tua. masa tua itu. Itulah bucin masa tua. Itulah masa tua itu. Iya, Pak. Menarik perbincangan kita hari ini, Pak ya. Iya. Ada nggak tips dari Bapak kira-kira supaya kita jangan jadi bucin? Itu tadi. Yang laki-laki. Yang laki-laki dan perempuan semua harus mengevaluasi diri. Oh, itu aja Pak. Ya, evaluasi diri. Kemudian yang dikatakan di situ, kenali pasanganmu. Siapa pasanganmu itu? Kenali dia. Yang ketiga, jangan lupa sampaikan kepada Tuhan. Ketiga, memilih pasangan hidup. Ketiga, memilih untuk mencintai seseorang. Jangan lupa itu. Ya, jangan lupa
Pertama tadi saya katakan tadi Pak apa? Evaluasi Evaluasi diri. diri. Kemudian kenali Kenali pasangan. pasangannya. Ketiga tadi saya lupa, Pak. Karena Sampaikan saya lagi kepada doa. Tuhan, berdoa sama- kepada iya. Tuhan. Oh. Pernah nggak Bapak dengar istilah apa? Bibit, bobot, bebet. Iya. Pernah nggak istilah itu dengar nggak? Pernah, Pak. Ah. Tapi udah lama sekali itu. Iya. Waktu era Soeharto kali, Pak, Iya, ya? kalau bibitnya apa itu Pak? Itu anak siapa? Oh, kalau bebet? Bebetnya gimana dia? Bobotnya gimana kehidupannya? Oh. Apakah dia punya pekerjaan tetap dan lain sebagainya? Berarti Bapak nanti kalau udah besar anak Bapak yang perempuan, Bapak lihat juga itu ya? Iyalah, Bibit, bobot. bibit, bobot, dan bebetnya. Iya. Bapak juga gitu kan si Ruri kan? Ruri juga gitu ya? Masih kecil ya, Pak. Saya nggak Ya, tahu. ya. Mana tahu, saya hanya lihat dari Ya. bibitnya aja. Iya. Jangan Pak, Hah? jangan bibitnya aja, bebetnya juga Pak. Oh iya, tiga-tiga, Pak, ya? Iya, tiga-tiga. Bibit, bebet, bobot. Bobotnya. Iya. Jadi Harus kalau seperti bobotnya itu. Pak, kalau nanti dapat si Ruri dapatnya suaminya yang krempeng kan gak susah gak Oh Bapak iya, ya, berarti harus sakit-sakitan yang lagi. apa ya? Yang ideal. Iyalah. Ideal. Oh, baik, Pak, baik. Baiklah, Sobat Pit. Demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Junjungan Simorangkir mengenai budak cinta. Apabila Sobat Pit terberkati dengan materi kami ini, subscribe, like. Baik, kita Sampaikan. akhiri, Pak. Kita Oke. sampaikan kepada pemirsa kita di di studio, di Ya. rumah maupun di mana saja. Oke, Oke. sahabat Fit, Fakultas Ilmu Teologi Iya. akan Tarutung, dimanapun berada. Salam. Di semua, ini obrolan santai. Tuhan berkati. Salam. Oke. Ya.